Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Resort Cimahi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, berilah kami hati yang damai dan dipenuhi dengan sinar-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang biasanya membuat kita merasa gembira atau happy? Ada beberapa contoh, mungkin ketika kita berhasil, ketika kita naik jabatan, lulus ujian, capai target, atau ketika kita mendengar kabar baik, dapat rezeki nomplok, atau ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Semua situasi yang saya sebutkan tadi memiliki satu kesamaan, yaitu kita gembira karena ada keadaan yang menyenangkan atau kita anggap enak di perasaan kita. Tapi bagaimana jika keadaannya gak enak? Gimana kalau yang ada malah kegagalan, kelelahan, atau bahkan ada rasa bersalah di dalam diri kita? Nah, kita hari ini berbicara tentang berbahagia, bersukacita, tapi di momen yang mungkin menurut pemikiran kita gak masuk akal untuk berbahagia. Nehemia pasal 8 ini terjadi setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Mereka membangun tembok Yerusalem, lalu mereka berkumpul. Ezra membacakan kitab Taurat, firman Tuhan dari pagi sampai siang. Lalu apa yang terjadi? Mereka menangis. Ini bukan tangis karena haru atau bahagia, tapi tangis mereka karena mereka sadar ternyata selama ini sudah jauh sekali hidup mereka dari Tuhan. Firman Tuhan menelanjangi keberdosaan mereka, menunjukkan di mana letak kesalahan, kelalaian, kegagalan mereka dari generasi ke generasi. Maka kita bayangkan situasinya, ribuan orang berdiri, menangis, merasa hancur dan bersalah. Lalu di situasi itu Nehemia dan Ezra berkata, "Jangan bersedih dan menangis, bersukacitalah, karena sukacita Tuhan itulah perlindunganmu atau kekuatanmu." Mereka nggak bilang, "Tenang saja, sebenarnya situasinya nggak seburuk itu kok." Mereka nggak menyangkal situasi, justru mereka mengakui, ya memang situasinya saat itu berat, tapi mereka memberi perintah untuk bersukacita. Bukan karena keadaan, tapi karena sukacita dari Tuhan. Ini yang penting untuk kita bedakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mana sukacita, mana perasaan senang. Senang itu biasanya reaktif, muncul ketika ada keadaan yang enak. Tapi sukacita yang dimaksud di sini punya sumber yang tetap. Walau keadaan kita berubah-ubah, sumbernya bukan dari diri kita sendiri yang naik turun, tapi dari Tuhan yang tidak pernah berubah. Maka ayat hari ini berbicara tentang sesuatu yang sering kita lewatkan. Sukacita itu bukan cuma hasil dari upaya atau kekuatan kita. Kita sering berpikir bahwasannya kita bisa bahagia jika kita berusaha untuk bahagia. Tapi sebaliknya, justru sukacita kita itulah yang kemudian menjadi kekuatan. Kenapa? Sukacita itu berasal dari Tuhan. Maka ketika kita menghadapi hari yang berat, entah itu karena masalah keluarga, entah karena ada pekerjaan yang berat, atau ada pergumulan yang tidak selesai-selesai, dari mana biasanya kita mencari kekuatan? Apakah kita membiasakan diri untuk berpura-pura baik-baik saja? Kita diarahkan untuk tidak melakukan itu, tapi kita diarahkan supaya mencari sumber sukacita yang lebih dalam, yaitu dari Tuhan sendiri.
Maka ada dua hal yang bisa menjadi pegangan kita hari ini. Yang pertama, sukacita Tuhan. Itu bukan berarti bahwasannya kita berpura-pura tidak sedih. Tidak, bangsa Israel mengakui mereka bersedih, mereka menangis terlebih dahulu, tapi kemudian mereka diarahkan ke sukacita yang kekal. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini kita merasa sedih, kalau kita merasa hari-hari kita berat, tapi jangan berhenti di situ. Lalu yang kedua, cari sukacitamu di tempat yang benar. Bukan di pencapaian, bukan di validasi dari orang lain, bukan di keadaan yang selalu berubah-ubah, tapi letakkanlah sukacitamu di relasi yang baik dengan Tuhan, dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, walau hidup kita selalu berubah. Karena sukacita yang sumbernya dari Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi modal bagi kita untuk bertahan, bukan hanya hari ini, tapi juga hari esok dan seumur hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhanlah sumber sukacita kami, dan sukacita kami itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu agar kami selalu menggantungkan hidup kami kepada Engkau saja. Oleh karena itu Tuhan, satu hari ini apapun yang akan kami kerjakan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Engkau yang menyertai dan melindungi kami dimanapun kami beraktivitas. Tuhan, ada banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Ampunkan Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.